illallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pemirsa Sapi TV di mana saja berada, jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan, saudaraku, ikhwah fillah di mana saja berada. Kita lanjutkan kembali tausiah atau ceramah agama pada kesempatan kali ini yang mengangkat tema tentang menjadi manusia yang bermanfaat. Seperti tadi di segmen awal saya sudah sampaikan bahwa kita manusia akan dikenang di masa yang akan datang baik ataupun buruk. Nah, meninggalkan kebaikan dikenang orang, meninggalkan keburukan juga dikenang orang. Nah, itu di dunia ya. Dan nanti di akhirat ya tergantung amal kita juga. Ya, tergantung amal kita juga. Bila memang kita baik, ya dicatat amal kebaikan. Tapi bila kita buruk amal kita, maka dicatat juga keburukan. Nah, tema kita sebagaimana hadis Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu kata Nabi yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Artinya manusia ini adalah makhluk sosial, makhluk yang memang tidak bisa hidup sendiri. Kita ini makhluk yang memerlukan orang lain. Ya, tidak bisa kita hidup sendiri. Sehebat apapun manusia, dia tidak bisa hidup sendiri. Pasti ada yang membantunya. Dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dakwah Nabi Rasul yang terdahulu bisa berjalan, bisa tersiar karena ada pengikut, ada umat. Sama aja sehebat-hebat ustadz tidak bisa tanpa jamaahnya. Biar ceramahnya bagus, isinya bagus, tapi nggak ada jamaahnya, nggak disebut ustadz. Ya. Bisa hebat-hebat kita para alim ulama, ilmunya banyak, tapi kalau nggak ada jamaah tidak disebut ustadz juga kita. Nah, kalau ada guru itu kan ada murid, ustadz itu kan guru. Nah, mursyid pembimbing, berarti ada yang dibimbing. Nah, jadi ada yang dibimbing, ada yang pembimbing, ada guru, ada murid. Ya, ada nabi, ya ada umat, nah, ada pengikut. Nah, jadi kita ini manusia hidup, manusia yang memerlukan orang lain, sosial, society, ya, yang kita ini bergaul, bermasyarakat. Makanya kan ada ini kalimat, kalau kita pengen masuk surga itu bukan hanya menjaga hubungan baik kepada Allah, hablum minallah, tapi juga menjaga hubungan baik kepada sesama umat manusia, hablum minannas. Nah, misalnya berumah tangga. Nah, tidak bisa seorang suami berumah tangga sendiri. Yang namanya rumah tangga itu ada suami, ada istri. Syukur alhamdulillah kalau ada anaknya. Itu namanya berumah tangga. Tapi kalau cuma sekedar ada laki-lakinya, tidak ada perempuan, itu namanya cuma berumah, belum ada tangganya. Nah, kalau cuma ada istrinya, suaminya nggak ada, itu baru cuma ada tangganya, belum ada rumahnya. Nah, bandai itu. Jadi kalau yang namanya berumah tangga itu minimal ada suami, ada istri, ada sepasang begitu. Ada laki, ada perempuan. Syukur alhamdulillah dikarunia putra. Berkembanglah menjadi manusia yang lainnya, berkembang biak. Nah, binatang sama. Nah, jadi kita manusia ini makhluk yang memang memerlukan orang lain. Nabi Adam alaihi salam diberikan fasilitas yang mewah, enak, serba nyaman di dalam surganya Allah. Ternyata memerlukan pasangan juga, kesepian juga Nabi Adam. Ya, akhirnya ya Allah Maha mengetahui, Allah ciptakanlah Siti Hawa. Nah, menjadi pasangan Nabi Adam. Berbahagialah mereka dalam surga. Tapi yang namanya hidup lagi ya itu tadi. Kita hidup di dunia ini selalu mendapat godaan, mendapat bujukan, rayuan. Ya tadi mau berbuat baik, mau berbuat buruk. Kalau bujukan kebaikan berarti malaikat yang memberikan masukan kepada kita. Tapi kalau mau berbuat buruk berarti iblis dan setan lah yang menggoda merayu kita. Nah, sama Nabi Adam dan Siti Hawa akhirnya digoda dan melakukan kesalahan yang memang menurut Allah itu salah, melanggar larangan Allah, la taqrabu hadhihi syajarata,
fatakuna minaz zalimin. Kata Allah, janganlah engkau berdua Adam dan Hawa mendekati ini pohon yang kita kenal dengan pohon khuldi. Ada buahnya. Bukan hanya didekati oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, tapi juga dimakan itu buah khuldi. Akhirnya Nabi Adam bersalah dan Siti Hawa dan diturunkan ke bumi, terpisah berapa ratus tahun terpisahnya, ketemulah di Arafah yang ada bukit itu, ada Jabal Rahmah itu, ada tugu. Disitulah setelah Nabi Adam dan Siti Hawa ratusan tahun lamanya terpisah, ditemukan Allah kembali. Nah, Nabi Adam bertaubat kepada Allah dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim. Kami mohon ampun kepada Engkau. Nah, kalau Engkau tidak mengampuni, kata Nabi Adam, waduh, kami termasuk orang yang rugi. Tetapi alhamdulillah Nabi Adam dan Siti Hawa diterima taubatnya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghaffar, Maha Pengampun. Jadi itu Nabi Adam. Jadilah anak-anak Nabi Adam dan keturunannya sampai kita sekarang. Dan kita pun tidak bisa hidup sendiri. Ustadz perlu istri perlu suami, ya kan, kiai perlu ibu nyai misalnya kan. Jadi terus ada pasangan. Nah, setelah dapat pasangan, hidup berdua, bertahun-tahun berjalan, akhirnya kesepian juga. Mungkin kadang sudah mulai tua. Apa yang sepinya? Belum punya keturunan. Akhirnya berdoa dan berikhtiar, diberikanlah oleh Allah keturunan, ada anak. Sudah dapat anak, pengen lagi, ya Allah, pengen dapat menantu. Sudah dapat menantu, ya Allah, pengen dapat cucu. Terus berkembang. Itulah yang namanya manusia. Jadi kita memerlukan orang lain. Orang kaya tidak bisa bekerja sendiri, mengurus hartanya yang banyak tanpa ada anak buahnya. Tanpa ada karyawannya tidak bisa. Tanpa ada pegawainya tidak bisa. Perusahaan, pabrik, kalau tidak ada yang bagian mesin, tidak ada yang bagian mesin, tidak ada yang bagian digitalnya, teknologinya, administrasinya, ya kan? Pencetakannya, pembungkusannya, pengirimannya dan sebagainya. Itu semua memerlukan orang lain. Jadi seorang direktur, seorang pimpinan perusahaan, kaya raya tapi tidak bisa bergerak sendiri, memerlukan orang lain. Nah, jadi kita makhluk sosial yang memerlukan orang lain intinya. Guru memerlukan murid, murid juga memerlukan guru, ya. Pembimbing memerlukan yang dibimbing, dibimbing perlu juga kepada yang membimbing. Jadi ustadz kiai perlu santrinya, perlu jamaahnya, jamaah juga perlu kiai, ustadz juga muridnya juga perlu ustadznya. Jadi kita manusia yang saling memerlukan. Pedagang di pasar, semua jadi pedagang, tidak ada yang jadi pembeli, tidak bisa hidup hukum ekonomi kita. Nah, maka ada pembeli, ada pedagang, ya kan? Semua kita berinteraksi sesuai dengan fungsi kita, sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditakdirkan sebagai kiai, sebagai ustadz, sebagai ulama, maka jadilah kiai yang soleh, ya kan? Jadilah ulama yang soleh, jadilah ustadz yang soleh. Ada yang jadi tuan guru, jadilah tuan guru yang soleh. Kalau begitu ada nggak kiai yang salah? Ada. Ustadz yang salah juga ada. Oknum kiai, oknum ustadz, oknum tuan guru ada juga yang salah. Bahkan kadangkala berkedok kiai, berkedok ustadz, berkedok tuan guru, menipu umat, ya kan, pelecehan. Bahkan ada yang mengaku ustadz padahal paranormal, dukun, ya kan, pelecehan dan sebagainya. Jadi kita sebagai yang ditakdirkan Allah sebagai ulama, kiai, ustadz, tuan guru, habaib, syekh, ya kan, mursyid, mari kita bimbing jamaah kita, mari kita nasihati umat kita, mari kita ajarkan para santri kita, mari kita didik para murid-murid kita. Nah, jadi supaya kita ini ya
akhirnya menjadi manusia yang bermanfaat. Ya, sesuai dengan fungsi dan porsinya masing-masing. Pemirsa Sampai TV di mana saja berada, akan kita lanjutkan ya tausiah pada sore hari ini dengan tema khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik menjadi manusia yang baik, atau tadi hadis Nabi sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Akan kita lanjutkan setelah yang berikut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.